Ada satu syekh lagi rame, lagi viral dari luar negeri karena kalau ngajar pakai bahasa Inggris dan lucu orangnya. Akhirnya diundang ke Indonesia. Begitu diundang ke Indonesia, ketika MC mulai, itu MC ya orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan kita di video kali ini masih seputar dengan pendapat ataupun pernyataan dari Syekh Hashim Al-Hakim yang itu kemudian viral di media sosial hingga mengundang banyak reaksi dan tanggapan dari berbagai pihak, termasuk beberapa ustadz ataupun ulama yang juga ikut menanggapi pendapat yang disampaikan oleh Syekh Hashim, ulama dari Arab Saudi tersebut. Ini terkait dengan pernyataan Syekh Hashim yang membid'ahkan bacaan Al-Fatihah di luar dari sholat dan juga ruqyah. Dan pernyataan Syekh Hashim ini kemudian menimbulkan pro dan kontra hingga mengundang reaksi publik, dan beberapa ulama ataupun ustadz pun ikut menyerotinya. Bahkan yang terbaru datang dari Habib Hanif yang juga menyampaikan kritikan tegas kepada Syekh Hashim yang membid'ahkan bacaan Al-Fatihah di luar sholat dan ruqyah, seperti misalnya saat memulai majelis dan lain sebagainya. Dan coba kita simak penegasan yang disampaikan Habib Hanif atas pendapat dari Syekh Hashim yang membid'ahkan bacaan Al-Fatihah. Nah, ini saya ingin melanjutkan sedikit, keluar dari pembahasan sedikit, tapi ada hubungannya bertawassul. Kemarin ini belum lama, emang nih sekarang nih penyakit masyarakat nih, ya kalau ngambil guru, pokoknya yang penting yang viral. Kalau viral, biar kata bagaimana udah asik aja dah didengerin. Tapi kalau nggak viral, biar kata soleh, istiqomah, alim, kadang-kadang gak direken. Banyak yang begitu. Banyak yang begitu. Padahal tolak ukur kalau mengambil guru itu bukan viral, alim, berilmu, ilmunya jelas sanadnya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istiqomah, soleh, wara, kemudian yang jelas ahlus sunnah. Nah, belum lama ada satu syekh, hafizahullah, mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah, ada andilnya terhadap umat Islam, tetap kita nggak menafikan secara keseluruhan, saudara. Ada satu syekh lagi rame, lagi viral dari luar negeri karena kalau ngajar pakai bahasa Inggris dan lucu orangnya. Akhirnya diundang ke Indonesia. Begitu diundang ke Indonesia, ketika MC mulai, itu MC ya orang Indonesia kan udah mengakar, mendarah daging, kita diajarkan dari dulu. Begitu memulai acara, sebelum kita mulai acara, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Fatihah. Begitu baca Fatihah, itu Syekh negor, tadi Anda begitu memulai acara baca Fatihah dulu. Apakah itu pernah dicontohkan oleh Nabi? Apakah itu pernah dicontohkan oleh para sahabat? Ini bid'ah. Kalau saya nggak tegur, saya dosa. Sekarang saya sudah tegur Anda, besok saya bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, udah keseng bener, saudara. Ini rame nih, banyak yang mencah-mencah di media sosial gara-gara kejadian ini, saudara. Jawab jangan. Jawab jangan. Kalau mesti jawab jangan. Saya nggak berasa ngaji di Petamburan kalau dengar semangatnya nih. Jawab jangan. Takbir. Pokoknya ngadepin buzzer nanti lo ya. Saudara, urusan Fatihah ini kalau kita pikniknya cukup, saudara, sebetulnya udah banyak keterangan yang dijelaskan oleh para ulama bagaimana keutamaan Fatihah. Artinya semakin banyak Fatihah dibaca semakin bagus. Nabi nggak membatasi mau baca kapan kecuali kalau ada larangan dari Nabi. Justru yang ada amr mutlak untuk baca Fatihah, perintah secara umum untuk baca Fatihah, keistimewaan Fatihah. Artinya kalau ada perintah secara umum, secara ilmu usul fikih itu nggak terikat dengan waktu, nggak terikat kapannya, nggak terikat di mananya. Makin banyak dibaca makin bagus. Kecuali ente lagi junub, ada larangan baca Quran bagi orang junub. Kecuali ente di kamar mandi, berarti ada larangan untuk baca di kamar mandi. Sisanya di waktu-waktu yang nggak ada larangan, di tempat-tempat yang nggak ada larangan, ente dianjurkan untuk banyak baca Al-Qur'an, di antaranya Fatihah. Apalagi Fatihah secara spesifik, saudara. Masya Allah, tabarakallah. Mari kita lihat sama-sama nih. Ini Fatihah dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
Itu pernah Rasulullah SAW mengatakan, ala wa'allimuka a'zama suratin fil Quran. Kata Rasulullah, tidaklah aku ajarkan kepada kalian surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Saya mau tanya, Al-Quran seluruhnya mulia atau tidak? Agung atau tidak? Dari seluruh surat yang ada di Al-Quran, surat paling agung adalah surat Al-Fatihah, saudara. Kata Nabi, hiya sab'ul alhamdulillah rabbil alamin, hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Yang Nabi maksud surat paling agung dalam Al-Quran adalah alhamdulillah rabbil alamin sampai akhir ayat. Dialah sab'ul mathani, dialah Al-Qur'anul azim alladhi utituhu, yang aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Al-Fatihah merupakan surat paling agung. Makin banyak baca Fatihah, makin banyak baca surat paling agung dalam Al-Qur'an. Jelas atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Al-Quran, yang ketika Rasulullah SAW bicara tentang Fatihah, kata Rasulullah, hiya ummul Quran, hiya fatihatul kitab. Hadis riwayat Al-Imam, atau dikutip oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, dan ini dikutip juga dalam Sunan Daraqutni. Kata Rasulullah, Al-Quran kalau diibaratkan itu induknya Al-Quran. Ummul Quran adalah surat Fatihah. Itu induknya Al-Quran, Ummul Quran, surat Fatihah. Artinya apa, saudara? Berarti semakin banyak kita baca Fatihah, semakin banyak baca induknya Al-Quran. Nggak perlu jadi kepanasan dong. Nanti saya akan bahas lagi, saudara. Hati-hati, saya akan bahas bahaya mencegah orang dari memperbanyak baca Fatihah. Nanti ada keterangannya dari ulama, saudara. Dari ulama-ulama salaf ada keterangannya. Nggak sampai di situ. Yang ketiga, di dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dengan sanad yang jayyid, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbiruka bi khairi suratin nazalat fil Quran. Kata Rasulullah, tidaklah aku beritahu kamu tentang sebaik-baiknya surat yang turun dalam Al-Quran. Qala Rasulullah, para sahabat bersabda, qultu bala ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami mau tahu ya Rasulullah. Qala fatihatul kitab. Kata Rasulullah, fatihatul kitab, surat terbaik dalam Al-Quran adalah surat Fatihah. Wa ahsibuhu qala fiha shifaa'un min kulli da'. Kemudian rawinya mengatakan, aku kira Rasulullah SAW mengatakan fiha shifaa'un likulli da'. Fatihah itu obat buat segala penyakit. Makanya jangan kaget di majelis-majelis kiai kita, di majelis-majelis habaib-habaib kita, kalau ada yang sakit dibacain apa? Kita baca Fatihah buat yang sakit. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fiha shifaa'un likulli da', kata Rasulullah. Di situ ada obat segala penyakit. Jadi hadis tentang shifa likulli da' bukan cuma habatus sauda doang. Ente taunya urusan habatus sauda doang. Fatihah juga fiha shifa likulli da'. Di dalam Fatihah itu ada obat untuk segala penyakit. Makanya ya, di dalam riwayat lain Fatihatul Kitab Shifaun min kulli da', riwayat Al-Imam Ad-Darimi. Kemudian Sayyidina Jabir, sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu an, Fatihatul Kitab Shifaun min kulli syai' illa sam. Fatihah itu kesembuhan untuk segala hal, illa sam, kecuali kematian. Nah, inti kalau udah takdirnya mati mau baca Fatihah 1000 kali lagi nggak ngaruh, saudara. Mendingan Fatihah ila ruhi kalau itu. Tapi segala penyakit selama belum Allah catat mati, insya Allah bisa sembuh dengan berkat suratul Fatihah. Nah, ketika dibacakan di majelis, dibacakan Fatihah di pembukaan satu majelis, saya mau tanya, di majelis itu biasanya ada yang sakit gak? Ada aja, walaupun cuma kutil, saudara. Nggak ada ceritanya satu majelis nggak ada yang sakit. Pasti ada yang sakit. Sakit zahir, apalagi sakit batin. Hampir semua orang punya penyakit batin. Apalagi daul jahal, hampir semua orang. Siapa yang nggak punya penyakit bodoh? Orang yang merasa dirinya nggak bodoh berarti dia ainul jahal. Bodoh yang asli itu orang yang merasa dirinya nggak bodoh. Orang merasa dirinya pintar berarti dia pada puncak kebodohan, saudara. Siapa yang nggak punya penyakit maksiat? Ketika dibacakan di satu majelis, jadi kesembuhan untuk penyakit tersebut. Berarti bagus atau tidak? Faham atau tidak? Makanya jangan kurang Ya, seperti itulah penjelasan dari Habib Hanif terkait dengan pendapat dari Syekh Hasim yang membid'ahkan bacaan surat Al-Fatihah di luar sholat dan ruqyah, seperti misalkan di saat pembukaan majelis dan lain sebagainya, yang itu kemudian mengundang sorotan dan kritikan dari berbagai pihak termasuk ke sejumlah ustadz ataupun ulama yang ada Indonesia.
Habib Hanif dengan tegas menyampaikan terkait dengan keutamaan dari membaca Al-Fatihah yang sangat luar biasa tersebut, sehingga apa yang disampaikan oleh Syekh Hasim yang membid'ahkan bacaan Al-Fatihah tersebut merupakan suatu yang sangat disayangkan dan juga menunjukkan bahwa yang bersangkutan ini kurang piknik, karena sangat jelas ya banyak keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah, sehingga sangat jelas dianjurkan untuk dibaca dalam keadaan kapanpun di luar dari sedang dalam keadaan hadas, yang itu kemudian tidak dibolehkan membaca Al-Fatihah. Di luar dari itu sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, dalamnya adalah surat Al-Fatihah, sebagaimana banyak keutamaan yang terdapat dalam surat Al-Fatihah tersebut. Ya, demikian ulasan kita, semoga memberikan pencerahan. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.